Perang Padri. Perang Padri disebut juga Perang Minangkabau. Nama ini berasal dari perselisihan kaum Padri dengan kaum adat di Minangkabau. Disebut juga sebagai Perang Saudara. Perang ini kemudian berubah menjadi perang melawan Belanda yang terjadi sebanyak 3 kali periode. Perang Padri terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama Islam antara kaum Padri dan kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji pada tahun 1803 yang ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk terjadi pada masyarakat kaum adat, yaitu Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Tuanku Nan Renceh yang tertarik dengan tujuan tersebut ikut mendukung keinginan tersebut bersama pemimpin ulama lainnya. Beliau meminta Tuanku Lintau yang dekat dengan Sultan Arifin Manungsyah untuk mengajaknya dan kaum adat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan agama Islam, seperti menyambung ayam, judi, dan minuman keras. Periode pertama. Namun, karena tidak adanya kesepakatan antara kaum Padri dengan kaum adat, dan kaum adat masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, terjadilah puncak perang pada tahun 1815 di Koto Tangga. Kaum Padri dipimpin Harimaunan Salapan menyerang kaum adat di kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Sultan Arifin Manungsyah, yang kemudian terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Tanggal 21 Februari 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf, kemudian berhasil memukul mundur kaum Padri dari Pagaruyung pada 4 Maret 1822. Kemudian Belanda membangun benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Kaum Padri yang kalah menyusun rencana dan bertahan di Lintau. 10 Juni 1822, kaum Padri menghadang gerakan Belanda di Tanjung Alam, tetapi Belanda dapat terus ke Luha Agam, dan pada 14 Agustus 1822 terjadi pertempuran di Baso. September 1822, Belanda kembali ke Batu Sangkar karena serangan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Nan Renceh. 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, Letnan Kolonel Raaf menyerang kembali Lintau. Namun kegigihan kaum Padri dalam melakukan perlawanan memaksa Belanda kembali ke Batu Sangkar pada 16 April 1823. Tahun 1824, Sultan Arifin Manungsyah yang sempat melarikan diri kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letkol Raaf. Tapi pada 1825 beliau wafat. Periode kedua. Pada saat itu, dikarenakan adanya perang Diponegoro yang membuat pemerintah Hindia Belanda kewalahan dan menguras dana pemerintah, maka dilakukan gencatan senjata. Pada 15 November 1825 disepakati Perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Selama periode gencatan senjata ini, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Parapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi adat Basandi, syarak-syarak Basandi Kitabullah. Arti dari kesepakatan tersebut adalah adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Hal ini menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang Saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak baik harta maupun korban. Periode ketiga. Belanda kembali mencoba untuk menguasai wilayah Minangkabau dan membangun benteng Fort Dikop
di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnison Belanda dan menewaskan 139 serdadu. Belanda mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan kedatangan mereka untuk berdagang dan menjaga keamanan. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837 benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dikuasai Belanda. Akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang. Beliau diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak Minahasa. Tuanku Imam Bonjol wafat di masa pengasingannya pada 8 November 1864. Terjadinya Perang Padri ini memiliki beberapa dampak, diantaranya yaitu 1. Jatuhnya Kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. 2. Penghilangan otoritas pemerintahan tradisional di wilayah tersebut. 3. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dan terakhir, persatuan pemimpin tradisional dan agama yang menjadi satu dampak baik dari Perang Padri. Adapun strategi perang dalam Perang Padri yang digunakan oleh kaum Padri adalah 1. Membuat parit, 2. Menggabungkan kekuatan pendukung para ulama, 3. Gerilya, 4. Merangkul golongan adat. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Belanda dalam Perang Padri adalah 1. Strategi benteng Stelsel, 2. Strategi winning the heart.